Saya Kristi Pou dengan NIM 222314707. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang analisis anggaran mata kuliah pengukuran kinerja sektor publik. Yang pertama, pengertian anggaran. Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencangkup jangka waktu 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran ini merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahun yang lebih konkret. Usulan anggaran pada umumnya telah ditelaah atau direview terlebih dahulu oleh pejabat yang lebih tinggi sehingga bisa dijadikan sebagai anggaran formal. Yang berikutnya ada perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran daerah atau APBD terdiri dari yang pertama, formulasi kebijakan anggaran atau budget policy formulation. Dan yang kedua ada perencanaan operasional anggaran atau budget operational planning. Yang berikutnya ada pelaksanaan anggaran dan pengukuran kinerja berbasis analisis anggaran. Yang pertama, pelaksanaan anggaran. Kepala daerah menetapkan rencana anggaran satuan kerja atau RASK menjadi dokumen anggaran satuan kerja berdasarkan peraturan daerah APBD. Dokumen anggaran satuan kerja memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan APBD oleh penggunaan anggaran. Nah, kepala daerah juga menetapkan penjabaran APBD. Penjabaran APBD ini disusun menurut kelompok, jenis, objek rincian, objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Nah, yang kedua ada pengukuran kinerja berbasis analisis anggaran. Pengukuran kinerja berbasis anggaran dilakukan dengan menilai selisih atau variance antara anggaran dengan realisasinya, di mana teknik tersebut lebih dikenal dengan analisis selisih anggaran. Analisis selisih anggaran adalah teknik pengukuran kinerja organisasi yang dilakukan dengan cara membandingkan antara anggaran dan realisasinya, sehingga dapat diketahui apakah terjadi selisih, underspending, atau overspending. Yang berikutnya ada formulasi analisis selisih anggaran. Nah, pendekatan ini digunakan untuk menilai surplus atau defisit implementasi anggaran dalam suatu periode. Formulasi umum analisis selisih anggaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada rasio kemandirian daerah. Nah, rasio kemandirian daerah ini menunjukkan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah sendiri dengan membandingkan pendapatan asli daerah atau PAD dengan subsidi pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Nah, formulasi rasio kemandirian adalah sebagai berikut. Rasio kemandirian sama dengan PAD per subsidi pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah dikali 100%. Yang kedua ada rasio pajak daerah terhadap PAD, yaitu rasio yang mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari pajak daerah. Nah, formulasi rasio pajak daerah terhadap PAD adalah sebagai berikut. Rasio pajak daerah terhadap PAD sama dengan pajak daerah per PAD dikali 100%. Yang ketiga ada rasio retribusi daerah terhadap PAD. Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari retribusi daerah. Formulasi rasio retribusi daerah terhadap PAD adalah sebagai berikut. Rasio retribusi daerah terhadap PAD sama dengan retribusi daerah per PAD dikali 100%. Yang berikutnya ada rasio bagian laba BUMD terhadap PAD. Nah, rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah
dalam menghasilkan pendapatan dari bagian laba BUMD. Formula rasio bagian laba BUMD terhadap PAD adalah sebagai berikut. Rasio bagian laba BUMD terhadap PAD sama dengan bagian laba BUMD per PAD dikali 100%. Yang berikutnya ada rasio lain-lain PAD yang sah terhadap PAD. Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari lain-lain PAD yang sah. Nah, formula rasio lain-lain PAD yang sah terhadap PAD adalah sebagai berikut. Rasio lain-lain PAD yang sah terhadap PAD sama dengan lain-lain PAD yang sah per PAD dikali 100%. Yang keenam, rasio belanja aparatur terhadap total belanja, yaitu perhitungan rasio yang dimaksudkan untuk mengetahui proporsi belanja aparatur daerah terhadap total belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah. Nah, formula rasio belanja aparatur terhadap total belanja adalah sebagai berikut. Rasio belanja aparatur terhadap total belanja sama dengan belanja aparatur per total belanja dikali 100%. Yang ketujuh dan yang terakhir yaitu rasio belanja pelayanan publik terhadap total belanja, yaitu perhitungan rasio yang dimaksudkan untuk mengetahui proporsi belanja pelayanan publik terhadap total belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah. Formula rasio belanja pelayanan publik terhadap total belanja adalah sebagai berikut. Rasio belanja pelayanan publik terhadap total belanja sama dengan belanja pelayanan publik per total belanja dikali 100%. Yang berikutnya yaitu tahap-tahap analisis anggaran. Tahap-tahap analisis selisih anggaran dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, siapkan data-data anggaran dan laporan realisasi anggaran. Yang kedua, bandingkan data-data realisasi anggaran dengan anggarannya untuk setiap item yang sama. Yang ketiga, hitung selisih anggaran. Yang keempat, hitung persentase tingkat ketercapaian anggaran. Yang kelima, lakukan analytical prosedur dengan pembuatan rasio-rasio kinerja. Audio Jungle.